yang diberikan kepada bayi saat usia 6 bulan sampai dengan 24 bulan ketika ASI saja tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan gizinya. Beberapa prinsip dasar dalam pemberian MPASI yang pertama adalah tepat usia makan, yaitu diberikan pada saat usia 6 bulan. Kemudian tepat frekuensi, tepat jumlah, dan tepat tekstur. Kemudian yang kedua adalah bervariasi. Berikan makanan yang bervariasi kepada bayi dalam MPASI yang terdiri dari makanan pokok atau sumber karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayur dan buah, serta lemak. Yang ketiga adalah responsif. Mengenal kebiasaan anak saat lapar dan kenyang, kemudian biasakan makan bersama anak, biasakan makan di tempat makan. Yang keempat adalah kebersihan. Biasakan anak mencuci tangan sebelum makan. Ajarkan dan dampingi anak untuk mencuci tangan untuk menjaga kemungkinan anak memegang makanan sendiri ketika makan. Kemudian jangan terlalu lama menyimpan makanan. Hindari penggunaan dot atau botol selama pemberian MPASI. Lebih baik menggunakan gelas untuk minum air pada anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan mempraktekkan cara membuat MPASI untuk bayi berusia 6-9 bulan. Sebelum membuat MPASI, yang perlu diperhatikan adalah MPASI ini terbuat dari bahan makanan yang bervariasi. Bervariasi di sini artinya adalah MPASI tersebut harus terdiri dari bahan makanan pokok atau karbohidrat, kemudian ada makanan sumber protein hewani, makanan sumber protein nabati, lemak, sayur, dan juga buah. MPASI tidak perlu terbuat dari bahan makanan yang mewah dan juga mahal, tetapi cukup gunakan bahan makanan yang lokal dan mudah didapat. Kemudian sebelum membuat MPASI, perhatikan juga bahan makanan yang digunakan adalah bahan makanan yang segar. Di sini ada bahan makanan yang akan digunakan untuk membuat MPASI. Bahan makanan ini digunakan untuk satu porsi makanan. Di sini ada bahan makanan sumber makanan bahan pokok, yaitu karbohidrat. Di sini ada nasi sebanyak 25 gram, atau beras sebanyak 10 gram, atau seperempat gelas. Kemudian ada sumber protein hewani, telur 30 gram, kemudian ada tempe sebanyak 10 gram. Di sini ada sayur brokoli sebanyak 10 gram. Brokoli ini sudah dicuci dengan bersih ya. Kemudian di sini ada pelengkapnya, yaitu ada seledri dan 1 siung bawang merah dan 1 siung bawang putih. Di sini juga ada peralatan yang akan digunakan untuk membuat MPASI seperti sendok ukur, kemudian ada sendok, ada saringan untuk menyaring nanti bubur yang akan kita gunakan. Kemudian di sini ada gelas ukur atau gelas takar. Kemudian selain membuat makanan utama untuk MPASI, di sini juga akan membuat makanan selingan untuk MPASI. Saya di sini akan membuat puree kacang hijau. Ada bahan-bahannya yang terdiri dari kacang hijau yang sudah direndam dan sudah dicuci bersih sebanyak 10 gram atau 1 sendok makan. Kemudian di sini ada tepung beras sebanyak 5 gram atau setengah sendok makan, dan ada juga santan sebanyak 25 gram. Di sini santan sebagai lemak, kacang hijau sebagai protein nabati, dan tepung beras sebagai bahan makanan pokok atau sumber karbohidrat. Pertama, proses merebus brokoli. Masukkan air ke dalam panci, tunggu hingga air mendidih. Setelah air mendidih, masukkan brokoli. Rebus selama 4-5 menit agar hasil tidak overcook. Setelah brokoli matang, angkat dan tiriskan.
Kemudian lanjutkan proses membuat bubur MPASI. Masukkan minyak ke dalam panci sebanyak 1 sendok teh atau 5 gram. Kemudian masukkan bawang putih dan bawang merah yang telah diiris tipis. Setelah berbau harum, masukkan air secukupnya. Tunggu hingga air mendidih. Setelah air mendidih, masukkan tempe yang sudah dipotong. Kemudian masukkan brokoli. Kemudian masukkan telur yang sudah dikocok lepas. Aduk hingga matang. Kemudian masukkan nasi.
Setelah semuanya matang, masukkan seledri, kemudian diaduk. Bubur sudah matang dan siap disaring. Kemudian, masukkan ke dalam alat penyaring dan saring dengan menggunakan sendok. Setelah selesai disaring, kemudian masukkan ke dalam gelas ukur. Setelah ukurannya sesuai, masukkan ke dalam tempat makan bayi. Panaskan air, tunggu hingga mendidih. Setelah mendidih, masukkan kacang hijau yang telah direndam semalaman. Tunggu hingga kacang hijau matang. Setelah matang, masukkan tepung beras yang telah dicairkan. Kemudian masukkan santan. Aduk, tunggu hingga matang dan kental.
Setelah bubur kacang hijau matang, saring menggunakan alat penyaring. Masukkan ke dalam gelas ukur, kemudian masukkan ke dalam tempat makan bayi. Menu MPASI makan siang dan menu selingan siap disajikan. Berikut adalah makanan utama untuk MPASI usia 6 sampai 9 bulan. Makanan ini adalah makanan lumat dan kemudian ini adalah contoh selingan makanan MPASI untuk usia 6 sampai 9. Energi dalam MPASI usia 6 sampai 9 bulan adalah dengan kalori 100 sampai 125 kalori dengan protein 20% dan lemak sebanyak 45%. Sangat mudah bukan membuat MPASI sendiri? Selain terjaga kebersihannya, kita juga tahu kandungan yang ada di dalam MPASI tersebut. Selamat mencoba!